Surat Al-Waqiah. Tafsir. Surat ke-56. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'aka ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. YouTube ya. Hadirin salawatan dulu. yang saya hormati. Begitu. Selanjutnya mari kita sama-sama simak. Lanjut. Mari kita sama dengarkan penjelasan atau tafsir surat Al-Waqiah surat ke-56 dalam Al-Quran. Insyaallah disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Taufik. Padanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kajibah. Khafidatur rafi'ah. Rujjatil ardu rajja wa busyatil jibalu basya wa kanat haba'an mumbasya wa kuntum azwajan salasa. Wallahu alam bimuradi. Ijawaqati tatkala terjadi al-waqi'atu wa kiamat. Komat tegasna terjadi al-kiamat wa kiamat. Laisa tidak ada li waktiha karena terjadinya kiamat. Kajibatun apa bohong. Nafsun tukajibu tegasna diri seseorang tukazibuna. Yang membohongkan yasin nafsun biantai konaha karena meyakinkan yasin nafsun ha ing kiamat. Kamata konaha kayak seperti meyakinkan yasin nafsun ha ing kiamat di dunia, di dalam dunia. Alhamdulillah. Puji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kasih sayang sama Allah Subhanahu, yang telah memberikan kasih sayang sama kita sekalian. Yang terus kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan ihdinas syiratal mustaqim. Sebelumnya dari saya Bapak-bapak mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wabil khusus kemarin kita lebaran ya. Mudah-mudahan kita saling membebaskan ini, membawa kita mempermudah ibadah kita ke Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mohon maaf ini Bapak-bapak yang lebih tua dari saya duduk di atas ini, ya mohon maaf atas segalanya. Bapak-bapak kita istirahat kemarin kita sejenak. Sekarang kita terus perang lagi, kita mulai perang lagi. Memerangi kebodohan kita Pak. Memerangi kebodohan kita terus menerus. Supaya kita punya ilmu. Beres ilmu kita, beres kelakuan kita di alam dunia ini. Wabil khusus beres tentang ibadah kita ke Allah Subhanahu wa taala, tentang sholat kita, tentang zakat kita, tentang ta'lim kita, supaya kita punya ilmu enggak seenaknya. Jadi ada aturan dalam hidup ya. Dalam hidup ada aturan, makanya kita ngebuang kebodohan kita supaya kita dapat ilmu terus-menerus. Kenapa? Kita saat ini di alam dunia capek Pak. Sholat capek, ibadah capek, ngaji capek.
Tapi ntar Pak, insya Allah kita kelak di yaumil akhirat, kita dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kecapean kita selama di alam dunia. Jadi nggak apa-apa capek di dunia mah Pak, yang penting kita senang di alam akhirat. Itu Pak. Jadi kita kalau ngaji itu harus punya cita-cita. Orang yang punya cita-cita itu ada orang yang hebat Pak. Sudah mah bodoh kita Pak, nggak ada keinginan untuk ngaji. Mau gimana kita Pak? Ada peribahasa begini Pak. At-toir yatiru bil janaha, al-insan yatiru bil hima. Burung bisa terbang dengan kedua sayapnya Pak. Manusia bisa terbang dengan keinginannya Pak. Harus ada keinginan supaya kita bisa terbang Pak. Bisa memperbaiki diri kita sendiri Pak. Nah ini Pak. Kalau kita sudah mengusahakan, mengupayakan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang punya tujuan ingin baik dan baik, Allah akan memberikan paham, memberikan ilmu sama kita. Jangan khawatir Pak. Terus kita bertambah tiap hari ilmu, cuman tidak terasa sama kita Pak. Itu Pak tujuan kita. Makanya Pak, orang yang belajar ilmu, orang yang menuntut ilmu, ada dua syarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia ditaikkan derajatnya sama Allah. Satu, dia iman ke Allah. Kedua, dia menuntut ilmu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi satu iman ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dia menuntut ilmu, itu baru ditaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berharap yang nggak ngaji pengen ditaikin derajatnya, nggak bakalan Pak. Orang syaratnya dua kok tadi. Satu iman, kedua harus menuntut ilmu, baru kita ditaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, ibadah kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jadi pemberat ibadah kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa kita sendiri Pak. Malesnya kita ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa kita sendiri Pak. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Syarahikam la syoghirotan ija qabalaha adluhu wala kabiratan ila wajha fadlahu. Tidak ada dosa kecil ketika dosa itu berhadapan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada Pak, nggak ada dosa kecil Pak, kalau berhadapan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dosa kecil-kecil juga kalau sering kita lakukan jadi numpuk ya Pak ya. Jadi numpuk. Jadi jangan menganggap kita dosa kecil kita lakukan terus-menerus memudahkan dosa kecil tersebut. Dosa kecil juga kalau ditumpuk terus-menerus jadi banyak. Nah ini, wala kabiratan illa wajhaha. Wala kabiratan illa wajhaha lahu, dan tidak ada dosa besar Pak ketika berhadapan dengan kasih sayang Allah. Kalau manusia banyak dosa, tapi kasih sayang Allah lebih banyak kepada kita, itulah yang kita inginkan. Karena masuk ke dalam surganya Allah itu dengan kasih sayangnya Allah. Dosa mah kita besar, tapi sayangnya Allah kepada kita lebih besar lagi Pak. Makanya deketin Allahnya Pak. Pantesan kata Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis mengatakan la kabiratan mal istighfar wala shogiratan mal israr. La kabiratan mal istighfar, tidak ada dosa besar kalau si dosa tersebut itu disertai dengan istighfar. Terus makanya kita tiap sholat, habis sholat istighfar dulu, jangan likum-likum berebat, istighfar dulu Pak. Supaya apa? Menghapus dosa kita. Wala shogirotan mal isror, tidak ada dosa kecil kalau dijalankannya itu dosa terus-menerus. Terus-menerus dia lakukan sama kita. Tidak ada dosa kecil. Mudah-mudahan kita paham ya Pak ya, supaya kita terus kikis dosa kita sedikit-sedikit agar ibadah kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berat Pak. Ketika ada perintahan Allah tidak berat. Nah ini yang memberatkan kita adalah karena dosa kita sendiri.
Ya Pak ya. Alhamdulillah kita kemarin sudah belajar di mana kita puasa adalah tazkiyatul badan, wa tazkiyatul qalbi, wa tazkiyatul mal. Kita sudah belajar tazkiyatul badan, membersihkan badan kita Pak selama puasa. Harus jadi ibroh sama kita, harus jadi contoh sama kita. Selama kita berpuasa, kita bisa menahan hawa nafsu yang kita inginkan. Yang dimana siang hari kita makan, ditahan karena perintah Allah. Kita ridho ikhlas, walaupun di rumah itu nggak ada orang. Kenapa? Perintah Allah. Jangan, kata Allah, jangan makan siang hari. Nah, sama halnya kita dengan luar daripada puasa seperti bulan sekarang ini. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus nurut seperti kita diperintahkannya puasa di bulan puasa. Allah merintahin sholat nurut. Allah merintahin zakat nurut. Pokoknya asal datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ngambil contoh kita ketika kita puasa kemarin. Nurut kita ke Allah puasa kemarin. Kedua, tazkiyatul qulub. Di dalam bulan puasa kita kemarin kita sudah bisa membersihkan hati kita ya Pak ya. Belajar kita membersihkan hati kita. Dimana kita kalau puasa punya hasud, punya sombong, punya dengki sama orang, batal puasa kita kemarin Pak ya. Menurut ilmu sufi batal dia. Atau mengurangi, kalau menurut ilmu fikih mengurangi pahalanya puasa dia. Nah di luar puasa kayak sekarang ini sama Pak. Bersihkan hati kita. Ya Pak ya. Kita belajar jadi puasa dikabul dan tidak dikabulnya itu. Lihat setelahnya kita puasa. Apa yang terjadi di dalam bulan puasa. Bisa ngikutin enggak kita setelahnya puasa ini. Nah ini Pak. Yang terakhir kita tazkiyatul mal. Kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan harta kita dengan cara zakat fitrah. Begitu pula di luar puasa. Sama Pak. Nah ini Pak, mudah-mudahan jadi ibroh, jadi contoh atas puasa kita kemarin. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, di dalam surat Al-Waqiah ini yang kita akan jelaskan nanti, di mana surat Waqiah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di Mekah. Jumlah surat Al-Waqiah ini adalah surat yang ke-56. Jumlah ayatnya surat Waqiah adalah 96. Kalimahnya ada 390 kalimah, 398 kalimah. Hurufnya ada 1703 huruf. Kalau nggak percaya, hitung satu-satunya. Hitung sama kita. 1703 huruf surat Al-Waqiah ini. Nah ini surat Al-Waqiah. Kenapa ada kalimat ada huruf? Karena setiap di dalam bahasa Arab tidak sama Pak. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Ketika salah satu nempel in aja misalnya, itu huruf namanya Pak. Itu huruf. Jadi kalau misalnya ada dua kata kalimah namanya Pak. Kalau semua kata isim, kata fiil, kata huruf itu terkumpul, namanya kalam omongan. Kata Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah, kalamuna labjun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun sumahal kunil kalim kalamuna labjun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun sumahal kunil kalim. Ketika kumpul isim dan fi'il dan huruf namanya kalam. Kalau sudah jadi kalam berarti jadi hukum Pak. Omongan kita kalau sudah jadi kalam jadi hukum. Nah ini surat Al-Waqiah. Hikmahnya surat Al-Waqiah kata Nabi, man qara'a suratul Waqiah fi kulli lailatin lam tusibu faqatun abadan. Siapa orang yang suka membaca surat Al-Waqiah di malam hari, maka tidak akan terkena faqatun abadan, kepailitan, tidak akan terkena enggak punya duit Pak. Tuh hebatnya surat Al-Waqiah. Jadi hikmahnya surat Al-Waqiah ketika dibaca di malam hari dia tidak akan terkena kepailitan,
Dia tidak akan terkena, dia punya duit. Tuh Pak ya. Nah ini ilmu sama kita nih. Jadi mudah-mudahan kita bisa baca nih ya. Jadi nggak usah datang ke sana kemari Pak. Nyari ilmu supaya kita punya duit, supaya gampang duit, supaya gampang usaha. Baca surat Waqiah. Terus menerus diulang-ulang sama kita. Nah ini surat Al-Waqiah, hebatnya ini surat Waqiah. Ada riwayat di dalam surat Waqiah ini, Pamarodu Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud itu sakit Pak. Dijenguk sama Sayyidina Utsman bin Affan. Nah ini kata Utsman bin Affan ke siapa? Ke Abdullah bin Mas'ud yang lagi sakit tadi. Matastahi, apa yang kamu inginkan hai sahabatku? Kata Utsman bin Affan ke Abdullah bin Mas'ud. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud yang lagi sakit tadi, rahmatul Rabbi, saya hanya membutuhkan kasih sayang Allah. Ditanya lagi sama Utsman bin Affan, apakah kamu tidak khawatir engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan fakir? Kata Utsman bin Affan, kata Abdullah bin Mas'ud, inni amaratu banati fi kulli lailatin suratul Waqiah. Saya sudah memerintahkan anak-anakku membaca surat Waqiah karena wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kami mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orang yang membaca surat Waqiah di malam hari, dia tidak akan terkena kepailitan. Itulah Pak. Tuh wasiatnya. Makanya terus kita bacain surat Al-Waqiah ini Pak ya, malam hari, apalagi habis asar. Dihafal kita surat Waqiah ini, dihafal. Karena Quran itu walaupun nggak ketemu di dunia, syafi'an li ashabihi, bisa jadi menolong Pak buat yang bacanya terhadap itu Al-Quran. Bisa jadi penolong. Banyak kisah-kisah Pak ya, orang hafal surat Tabarok misalnya. Di banyak kisah-kisah bahkan bisa melawan ke malaikat munkar wa nakir. Lihat di kitab Ibnu Katsir Pak. Suatu saat ada orang yang tahfidz Waqiah atau tahfidz Al-Quran. Dia meninggal dunia, ditanya sama malaikat munkar wa nakir, itu hafalannya yang ada di dalam hati keluar. Dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk Pak. Dialah yang ngejagain orang tersebut. Yang ngejagain yang mau diperiksa tadi sama malaikat munkar wa nakir. Gitu Pak. Jadi kalau secara akal aja Pak, secara akal kalau ada misalnya surat Al-Waqiah ada yang geletak aja, kan nggak boleh digebugin Pak. Apalagi spesial surat Al-Waqiah ditaruh di hati, nggak boleh digebugin sama malaikat munkar wa nakir. Makanya oleh karena itu Pak ya, baca hafalin surat Al-Waqiah. Nah ya Pak ya, apalagi kita ini sudah udah naik umur kita, udah tua sedikit, hafalin penuntut kita Yasin, Tabarok, Al-Waqiah, hafalin sama kita ya Pak ya. Semakin terus menerus itu jadi syafi'an di ashabihi, akan menolong buat kita sendiri nanti kelak di alam akhirat. Nah ini surat Al-Waqiah adalah surat yang dimana dia cerita tentang kaum awalin, kaum terdahulu, kaum Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa kaumul akhirin, cerita tentang kaum yang akhir, kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naba'a min ahlul jannah, dan cerita nanti di dalam surat Al-Waqiah ini cerita tentang ahli surga, tentang ahli neraka, tentang ahli dunia, tentang ahli akhirat. Ini Pak, setelahnya kiamat bakal diceritain semua sama Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah ini. Itu isi kandungan surat Al-Waqiah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaqatil waqiah. Laisa liwaqatiha kajibah. Apabila datang kiamat, laisa liwaqatiha kajibah. Tidak ada terjadinya kiamat tersebut, ada yang ngebohongin. Enggak ada yang ngebohongin, sudah terjadinya kiamat. Apa ya? Cuman sebelum allati la budda min wuqiha, tidak akan allati la budda min wuqiha, tidak akan
harus pasti terjadinya kiamat, pasti Pak. Makanya kita iman ke Allah Subhanahu wa taala, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa qadri khairi wa syarri minallah. Kan gitu Pak ya. Kita iman ke Allah, iman ke malaikat Allah, iman ke kitab-kitab Allah, percaya kita ke Rasulullah, percaya adanya hari akhir atau hari kiamat. Pasti datang kiamat itu Pak. Pasti datang kiamat. Laisa liwaqatiha kadzibah, tidak ada kebohongan dalam kiamat, datang pasti Pak. Cuman sebelum datang dulu pada cerita dari hadis yang dibawakan Hudzaifah ibnu Asidul Ghafar. Itulah lainan Nabi melihat kepada kami semua kangjeng Nabi. Wa nahnu natazakaru, kami lagi cerita. Artinya kami lagi ngobrol, para sahabat lagi ngobrol, kelihatan sama kangjeng Nabi. Kata kangjeng Nabi ngomongnya begini, mata jakaruna, apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu kongkokan bahasa kitanya. Para sahabatku, kulna pajak karo syaat. Kami adalah lagi cerita tentang kiamat. Kata kangjeng Nabi, innaha lan takumahat tatarokoblah asoro ayatin. Tidak akan terjadi kiamat kalau belum turun yang 10 perkara. Jadi harus turun dulu 10 perkara. 1, duhon, asap. 2, dajjal. 3, dabatul ard atau satu bumi. 4 adalah tulu syamsi min magribiha, terbitnya matahari di barat, terbitnya matahari di timur, wa nuzulu Isa. Turunnya Nabi Allah Isa, turunnya Ya'juj wa Ma'juj, gerhana di bil masyrik, gerhana di ujung timur, gerhana di ujung barat. Yang 10 narun tahruju minal Yaman, keluarnya api dari negara Yaman nanti. Itu tanda-tanda kiamat nanti Pak. Nah ini tanda-tanda kiamat yang 10 ini harus turun dulu. Setelahnya itu turun, baru ini cerita kiamat Pak. Setelahnya itu turun, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Sangkakala yang pertama disebutnya nukhotul paji, yaitu tiupan kaget ya Pak. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, wa yauma yunfau fis-suri papaji amang fis samawati wa mang fil ard. Ketika ditiup, di hari ditiup di sangkakala sama malaikat Israfil, manusia akan kaget, teriak semua yang ada di atas langit dan di bumi. Semua makhluk Allah teriak karena kagetnya itu Pak. Kaget. Kedua, jarak jeda. Satu kil mengatakan jedanya antara tiupan pertama sama kedua 40 tahun. Ditiup lagi sangkakala sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua namanya nufhatus syaiq, tiupan kematian. Nah ini mati semua manusia. Wa nufiho, Allah menggambarkan di Al-Qur'an, wa nufiho fis suri fasoaiqo man fis samawati wa man fil ard illa man Allah. Ketika ditiup sangkakala yang kedua sama Allah Subhanahu wa taala, mati makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, kecuali makhluk yang dikehendaki sama Allah, yaitu 5 malaikat yang disisain sama Allah. Semuanya mati Pak. Sangkakala kedua mati semua. Jokowi mati, apalagi Jokowi paling dulu kali. Mati dia. Ya Allah, mati semua. Nah kecuali malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, Hamlatul Ars, itu yang 5 malaikat disisain sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya yang 5 ini mati semua, yang 4 mati Pak. Jibril mati, Mikail mati, Israfil mati, Hamlatul Ars juga mati. Tinggal nyisa 1 malaikat malakal maut. Gimana malaikat malakal maut cuma 1? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei malaikat malakal maut, apakah masih ada makhluk di alam dunia?" Kata malaikat malakal maut, jawabnya, "Anak fakirun, saya yang fakir." Malaikat malakal maut, saya cuma saya. "Hei malaikat malakal maut, apakah kamu tidak dengar gitu? Ingkulu nafsin, apakah kamu tidak dengar gitu? Setiap manusia di alam dunia ini pasti ngalamin, setiap makhluk di alam dunia ini pasti ngalamin kematian. Kullu nafsin jaikatul maut, pasti ngalamin kematian.
Makanya malaikat malakal maut dia lari di antara surga dan neraka. Disitulah tempat dicabut nyawanya malaikat malakal maut dengan mencabut dirinya sendiri, Pak. Mati semua. Kosong bumi, Pak. Dikosongin sama Allah ini bumi, dihujanin 41 hari 40 malam ini bumi, Pak. Airnya 3 hasta, kira-kira 6 meter airnya dari diairin semua, airnya kayak air mani. Kosong semua ini bumi dikosongin sama Allah. Yang dulu kita rebutan lahan, yang dulu rebutan nggak ada sekarang. Habis semua manusia. Ya Allah. Baru tiupan yang ketiga. Disebutnya tiupan nufkhatul ba'ats. Ditiup lagi. Yang pertama kali dari malaikat dihidupkan sama Allah, malaikat Israfil. Tiupan lagi sangkakala sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan summanu fiopis suri ukhra faijanhum qiyamu yang zurun. Niup lagi sangkakala, manusia rengkul kayak toge, Pak. Dari kalangan manusia yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala hidupkan Nabi Muhammad, Pak. Jadi setelahnya Jibril, Mikail hidup, Pak. Yang 5 tadi hidup semua, malaikat hidup semua. Jibril nangis ke Allah, ya Allah, di mana makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasihku? Mikail juga suruh nyari ke sana kemari. Ternyata ada cahaya kupas di Madinah cahayanya. Dia cahaya memancar tinggi, Pak. Itulah kuburan Kanjeng Nabi. Tuh. Jadi yang pertama kali dari makhluk Allah, dari manusia yang dihidupkan adalah Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bangun Kanjeng Nabi, coba tanyain siapa, Pak? Pertama yang ditanyain sama Kanjeng Nabi adalah para sahabatnya. Kedua, ummati, mana umatku, mana umatku. Makanya Kanjeng Nabi ngedoa ke Allah Subhanahu wa taala biar dihidupkan umatnya semua. Hidupan kayak toge gitu. Telanjang semua. Baru di situ digiring kita semua ke alam mahsyar namanya. Nah, ini, Pak. Nungguin kita di alam mahsyar. Lama nungguin kita di alam mahsyar. Telanjang semua manusia. Bahkan ada cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah bertanya, Rasulullah, kita di alam mahsyar itu telanjang laki-laki dan perempuankah? Iya. Ya Ummul Mukminin, iya. Atuh malu kalau begitu. Di pundak Kanjeng Nabi, pundaknya Siti Aisyah dipukul sama Kanjeng Nabi dengan pukulan sayang. Ya ibnatu Abi Quhafah. Anak perempuannya Abu Bakar Siddiq. Kita di alam akhirat nanti di alam mahsyar boro-boro mikirin malu, Pak. Mikirin suhud dari Allah Subhanahu wa taala. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Masuk surgakah kita, masuk nerakakah kita? Itu yang kita pikirkan. Boro-boro kita mikirin malu. Nah, ini, Pak. Makanya kita kayak beres itu, Pak. Nanti kita cerita. Terus menerus dah ini mau cerita begitu. Ijaruz zatil ardu rajja, ketika manusia digoyangkan ini bumi sama Allah Subhanahu wa taala rojan, harusnya goyang beneran. Wabussatil jibalu basa pakanat haba mumbasa. Maka hancurlah gunung-gunung semua. Hancur-hancurnya gunung ini pakanat haba mumbasa, bagaikan debu-debu yang kita lihat. Hancur semua ketika sangkakala ditiup sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hancur semua. Nggak ada yang hebat. Katanya Cina hebat, bikin anti gempa, hancur. Katanya Jepang hebat, bentengnya Jepang hebat, hancur semua. Hancurnya itu kayak debu, Pak. Kayak debu hancurnya. Wa kuntum majwajan salasah, maka kita semua akan digolong-golongkan sama Allah Subhanahu wa taala salasan 3 golongan. Dikit lagi, Pak ya. 3 golongan. 1 disebutnya ashabul maimanah, kedua disebutnya ashabul mas'amah, ketiga disebutnya ashabus sabiqun. Nah ini. Jadi ashabul maimanah adalah di mana ashabul maimanah ini adalah ahlu yamin, disebutnya ahlu yamin. Yang kedua ashabul maimanah, siapa ashabul maimanah ini?
Ashabul Maimanah ini ahlus shimal. Tadi Ashabul Maimanah, sekali lagi Ashabul Maimanah ini adalah ahlu yamin. Disebutnya ahli syahadah. Di mana Ashabul Maimanah? Hal tadri Ashabul Maimanah, apakah kamu mengetahui tentang Ashabul Maimanah ini? Manhum wa mahiya haluhum wa sifatuhum. Siapa mereka dan gimana sifatnya Ashabul Maimanah ini? Innahum alladzina yu'tuna sohaifahum fil aymanihim. Mereka semua yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala melalui tangan kanannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan buku kita selama di alam dunia, itu buku dibagikan sama Allah Subhanahu wa taala bagikan embun, Pak. Disebar bagikan embun. Apakah salah? Enggak bakalan salah. Disitulah keagungan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Milik kita ya milik kita, milik orang ya milik orang. Enggak bakalan petukar buku kita walaupun disebarinya seperti embun, Pak. Tuh. Keterima buku itu dari kanan, disebutnya di dalam surat Al-Waqiah Ashabul Maimanah atau ahlu yamin dia. Ahlu yamin. Apakah dia akan selamat? Disebut lagi mereka yang Ashabul Maimanah ini ashabul syahadah, ahli kebahagiaan. Insyaallah selamat orang yang menerima suhuf dari kanan itu, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk di golongannya, Pak ya. Itu yang kita harapkan. Nah ini. Yang kedua, Ashabul Maimanah. Siapa Ashabul Maimanah ini? Dia disebut tadi alusimal atau alusakwah. Ali celaka dia. Ashabul Maimanah adalah jihal tadi Ashabul Maimanah. Innahum alladzina yu'tuna sohaifahum bisimalihim. Mereka semua yang nerima suhufnya, bukunya dari Allah Subhanahu wa taala melalui tangan kirinya. Gerak sendiri tangan kirinya, dipegang itu buku kita. Ya Allah. Selama di dunia begitu diperiksa merah semua. Ngaji kagak mau, sholat newel terus, sholatnya udah mau sholat johor, udah mau asar baru sholat, sholat asar udah mau maghrib baru sholat. Ya Allah. Nangis kita. Cuma nangis, Pak. Cuma nangis. Nggak ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Ini, Pak. Jadi beres kita Ashabul Maimanah tadi. Yang terakhir, golongan terakhir, wasabiquna. Golongan orang sabik atau disebutnya ahli sabik. Siapa ahli sabik ini? Ulaikal muqarrabuna fi jannatin naim. Merekalah orang-orang yang dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti para anbiya Allah, para aulia Allah. Ini golongan sabik disebutnya. Semua tadi adalah nerimanya kita dari tangan kanan, jazaa'am bima kanu ya'malun, pembalasan kita. Nerima tangan kiri, jazaa'am bima kanu ya'malun, pembalasan kita juga, Pak. Orang sabik jazaa'am bima kanu ya'malun, pembalasan kita. Jadi pembalasan kita semua, Pak. Nerimanya kita dari tangan kanan, ya pembalasan kita selama di dunia. Nerimanya kita suhuf dari kiri juga pembalasan kita di dunia. Nah ini, Pak, mudah-mudahan Pak bermanfaat, Pak ya. Mudah-mudahan kita di mana arah kita mau ibadah, mau beramal soleh, mau berbuat apapun kita harus ingat tentang kematian ini. Itulah salah satu yang menyadarkan diri kita supaya kita mau ibadah, supaya mau ngaji, ingat kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bimuradi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian Mas sekalian penjelasan tafsir surat Al-Waqiah. Ya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kalau doa itu kan ada Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Apa perbedaannya muslim wal muslimin wal muslimat dan wal mu'minin wal mu'minat itu aja. Muslimin artinya orang Islam. Orang Islam belum tentu mukmin, percaya Allah. Banyak Islam KTP. Banyak. Nah, orang mukmin yakin imannya ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu
ya, tahu perbedaannya. Jadi orang mukmin pasti iman ke Allah. Tapi Islam belum tentu dia iman ke Allah. Banyak yang nggak iman, yang Islam itu nggak iman ke Allah. Itu tahu perbedaannya. Begitu, mudah-mudahan manfaat. Satu orang lagi Pak, silakan. Karena persiapan sarapan belum siap. Cukup? Cukup Pak ya? Ya. Karena saya yakin